Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Arfan dengan NIM 2011125 kelas PAI 2D. Di sini saya akan mempresentasikan makalah saya yang berjudul Hadis tentang kaitan ilmu dengan amal. Baiklah, saya akan membacakan materi yang pertama. Klasifikasi ilmu dan keilmuan menurut ulama klasik. Tidak ditemukan baik dalam Al-Quran maupun hadis dikotomisasi ilmu. Keduanya tidak membedakan antara ilmu-ilmu agama Islam dan ilmu-ilmu umum, sebab semua ilmu berasal dari Zat yang Maha Mengetahui, Allah Subhanahu wa taala. Ketika mencermati ayat suci Al-Qur'an ditemukan redaksi ilmu dengan menggunakan alif lam yang menunjukkan keseluruhan ilmu tanpa kotomisasi. Allah memerintahkan kepada setiap umatnya untuk menimba ilmu pengetahuan dari manapun asal ilmu tersebut. Ilmu hikmah yang hilang dari umat Islam tersebut merupakan barang berharga yang tercecer dari umat Islam, sebagaimana hadis Nabi SAW dalam At-Tirmizi menegaskan. Dari Abu Hurairah berkata, Rasulullah SAW bersabda, perkataan hikmah atau ilmu adalah barang yang hilang tercecer dari seorang mukmin, maka dimanapun ia menemukannya, ia lebih berhak atasnya. Tidak dipungkiri bahwa sebagian ulama mengklasifikasi ilmu kepada beberapa bagian. Imam Al-Ghazali melihat bahwa pembagian ilmu didasari atas urgensitas ilmu itu sendiri. Imam Al-Ghazali mengklasifikasikan ilmu kepada ilmu fardu kifayah dan fardu ain. Adapun ilmu fardu ain adalah ilmu yang wajib setiap individu mengetahuinya untuk menyempurnakan pengamalan agamanya. Ilmu fardu kifayah gugur kewajibannya jika telah ada sekelompok yang mewakilinya, seperti ilmu teknik dan kedokteran. Perlu dipahami bahwa konsep fardu ain dan fardu kifayah dalam perspektif Imam Al-Ghazali tersebut sesungguhnya tidaklah dimaksudkan untuk mendikotomikan ilmu, akan tetapi lebih untuk membangkitkan kesadaran umat Islam yang begitu larutnya dalam kajian ilmu-ilmu eksakta. Menurut Al-Atas, klasifikasi ilmu fardu ain bukanlah suatu kumpulan ilmu pengetahuan yang kaku atau tertutup. Cakupan fardu ain sangat luas sesuai dengan perkembangan dan tanggung jawab spiritual, sosial, dan profesional seseorang. Hal ini berarti bahwa muslim diwajibkan menguasai ilmu-ilmu yang membantu memperoleh ilmu-ilmu yang lebih tinggi seperti ilmu dan keterampilan membaca, menulis, dan menghitung. Ilmu fardu kifayah dibagi Al-Atas menjadi 8 disiplin ilmu, yaitu ilmu kemanusiaan, ilmu alam, ilmu terapan, ilmu teknologi, perbandingan agama, ilmu kebudayaan barat, ilmu linguistik, dan ilmu sejarah. Tradisi keilmuan yang berkembang pada era Al-Ghazali memperlihatkan bahwa umat Islam sangat disibukkan dengan disiplin ilmu eksakta seperti kedokteran, fisika, dan filsafat. B. Integrasi ilmu dalam hadis. Al-Quran dan hadis memerintahkan umat Islam agar menuntut ilmu secara mutlak. Baik Al-Quran maupun hadis tidak membedakan ilmu, akan tetapi melihat urgensitas dan keterkaitannya dengan amal manusia yang sebagian harus dilakukan oleh setiap pribadi yang disebut fardu ain, dan sebagian cukup dilaksanakan oleh beberapa orang saja mewakili yang lainnya, yang ini disebut fardu kifayah. Maka hukum menuntut ilmunya juga sama dengan hukum amal tersebut. Karena itu, pembagian Imam Al-Ghazali terhadap ilmu kepada dua kelompok, yaitu ilmu fardu ain dan ilmu fardu kifayah, dapat dipahami sebagai akibat urgensitasnya diketahui kaum muslim dalam beramal. Amal yang bangsa fardu ain otomatis ilmunya pun menjadi fardu ain. Amal yang bangsa fardu kifayah ilmunya menjadi fardu kifayah. Hal ini menunjukkan bahwa pengklasifikasian ini bukan azimah atau hukum asal, tetapi hukum arid, hukum yang mendatang sebagai akibat. Dapat pula digarisbawahi bahwa ilmu tentang hadis bukan ilmu hadis adalah ilmu pertama dalam sejarah ilmu dalam Islam. Ketika hendak mengkodifikasi
hadis, Khalifah Umar ibnu Abdul Aziz berkuasa mengirim surat kepada para gubernur dan ulama di wilayahnya, menginstruksikan agar mengumpulkan hadis dan mengirimkannya kepada Khalifah dengan alasan, karena saya khawatir hilangnya ilmu dan habisnya para ulama. Ibnu Hajar 1959. Kalimat ini menunjukkan bahwa kata al-ilm digunakan khalifah untuk hadis, sebab yang dikatakan ilmu pada saat itu hanya ilmu tentang hadis, sedangkan ilmu tauhid, ilmu fikih, ilmu tafsir dan ilmu lainnya belum dikenal dalam sejarah Islam sebagai ilmu. Menurut Mukhtar Lintang, bahwa banyak sumber dosa umat Islam karena tidak mempelajari ilmu pengobatan, bertenun, dan membuat senjata. Ia berangkat dari keterangan Imam Al-Ghazali yang menjelaskan bahwa ilmu itu yang fardu ain dan ada yang fardu kifayah. Segala sesuatunya yang apabila tidak ditunaikan, maka lemahlah kaum muslim. Maka sesuatu itu ialah fardu kifayah, seperti ilmu obat-obatan, ilmu pengobati orang sakit, menjadi dokter, menjadi juru rawat, dan menjadi ahli obat-obatan adalah fardu kifayah. Isyarat Nabi Muhammad SAW kepada umatnya untuk mengembangkan ilmu pengetahuan cukup kuat dirasakan khususnya oleh generasi awal. Hal ini dapat dibuktikan dengan maraknya kajian-kajian keislaman pada masa itu. Kegigihan sahabat untuk belajar dan memberantas buta aksara di tengah-tengah umat Islam saat itu menjadi bukti nyata bahwa salah satu tebusan atas tawanan adalah dengan mengajar anak-anak kaum muslimin. Nabi SAW sendiri banyak mengungkap permasalahan kedokteran seperti khasiat air putih dan air Zam-Zam. Kenyataannya, pada masa kini air putih menjadi minuman utama bagi penduduk bumi ini. Demikian juga dengan keutamaan madu sebagai obat. Dalam kitab Sahih Al-Bukhari misalnya ditemukan bab khusus berkaitan dengan at-tib atau pengobatan. Dalam bab ini dikumpulkan sejumlah hadis-hadis sahih berkenaan dengan keutamaan zat tertentu untuk menyembuhkan penyakit seperti madu habbatus saudah, jintan hitam, inai, dan kencing unta. Perkembangan dunia medis modern mengakui keutamaan madu dan jintan hitam sebagai obat herbal yang mampu mencegah penyakit. Metode pengobatan dengan cara bekam juga banyak dilakukan untuk menghilangkan toksin dari dalam tubuh. Demikian pula khasiat kurma dan air Zam-Zam sebagai makanan dan minuman sehat. C. Integrasi ilmu dan amal dalam memahami hadis. Memahami matan hadis merupakan disiplin ilmu tersendiri yang terus berkembang dengan nama fiqh al-hadis atau fiqh al-sunnah. Teks hadis mestilah dikaji dengan cara yang benar menurut ilmu hadis untuk mencapai kepada pemahaman. C. Integrasi ilmu dan amal dalam pemahaman hadis. Memahami matan hadis merupakan disiplin ilmu tersendiri yang terus berkembang dengan nama fiqh al-hadis atau fiqh al-sunnah. Para ulama telah menetapkan beberapa tahapan untuk memahami hadis dengan baik sebagai berikut. 1. Memahami hadis sesuai dengan petunjuk Al-Quran. 2. Menggabungkan hadis yang terjalin dalam satu tema, kompromi atau pentarjihan beberapa hadis yang kontradiktif. 4. Memahami hadis dengan memperhatikan latar belakang, situasi, kondisi, dan tujuan hadis itu disampaikan Nabi SAW. 5. Membedakan sarana dan berubah-ubah dan tujuan yang tetap dalam setiap hadis. 6. Membedakan antara fakta dan metafora, antara goib dan nyata. 7. Memastikan makna kata dalam hadis Al-Qardawi. Untuk mengamalkan suatu hadis dan menjadikannya landasan dalam beramal
haruslah memperhatikan tahapan di atas agar tidak terjadi kekeliruan dalam memahami hadis. Oleh karena itu dituntut ketekunan dan ketelitian dalam merujuk setiap hadis guna mencapai makna yang dimaksud. Di antara tujuan ilmu adalah membahagiakan dan menyejahterakan umat manusia. Oleh karena itu, aspek yang sangat ditekankan dalam hadis-hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam adalah menghargai lingkungan. Manusia adalah khalifah yang diamanahkan untuk memakmurkan bumi Allah ini, bukan merusaknya. Kebersihan merupakan dasar ajaran Islam. Sejarahnya, sikap itu hadir dalam kebersihan hidup setiap muslim. Sebab Allah Subhanahu wa taala itu baik dan mencintai yang baik dan bersih. Sebagaimana yang ditegaskan dalam Atsar dan Sa'id bin Al-Musayyab berkata, sesungguhnya Allah itu baik, mencintai kebaikan, Allah bersih, mencintai kebersihan. Allah Maha Mulia, menyukai kedermawanan. Oleh karena itu, bersihkanlah halaman rumahmu. At-Tirmizi 104. Demikian juga dengan hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam Muslim. An Abi Maliki As'arihi qala Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam at-tuhuru satru imani. Dari Abu Malik Al-Asy'ari berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, kesucian itu sebagian dari iman. Demikian materi yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf, kepada Allah saya mohon ampun. Saya pamit undur diri. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.